Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 2, tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK ya adik-adik di halaman 53 sampai dengan 56. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas di video Kak Rina. Nanti akan muncul nih playlistnya ya di tema tersebut. Kayak ini kan kelas 1 tema 3. Nah, playlistnya akan muncul di sini. Tinggal diklik aja. Atau di bawahnya juga ada video pembelajaran lainnya. Nah, untuk kelas lain atau tema lain bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti cari kelas berapa. Contohnya adik-adik kan kelas 2 ya. Kita klik di biru-birunya di sini di bagian kelas 2. Nanti akan masuk ke playlist yang isinya tema-tema di kelas 2 seperti ini. Nah, ini ada kelas 2 tema 1, kelas 2 tema 2, dan seterusnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 2. Diklik putar semua, nanti yang muncul adalah video paling pertama ya. Nah, untuk yang halaman lain, adik-adik bisa scroll aja ke bawah. Ini berurutan Karina buatnya ya. Tuh, seperti ini ya. Kita mulai yuk adik-adik. Di pembelajaran 2 ini ada bermain Candy Girl. Apa ya nih maksudnya? Nah, jadi gini. Keterangannya dari gambar dulu Karina jelaskan. Di sini ada buletan yang putih dan biru. Jadi yang biru ini adalah siswa yang digendong. Yang putih seperti ini adalah yang menggendong. Nah, kita baca penjelasannya dulu ya. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok adik-adik. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Lalu kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong ya. Nah, berarti kalau yang menggendong yang putih, kalau yang digendong yang biru ya. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik yang ini nih, yang biru dan putih ya. Kemudian penjelasan selanjutnya, kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Seperti ini. Ya, yang biru di sini dia akan melempar bolanya ke sini, ya. Kemudian, jika bola dapat ditangkap anggotanya tadi yang biru yang menerima, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama berganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kemudian kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin. Nah, kemudian setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Sportif itu apa sih Karina? Nah, jadi misalnya gini, kita ada grup A dan grup B. Ini kalau di permainan kan biasanya pertandingan ya. Ini adalah lawan ini ya. Nah, misalnya yang menang adalah yang A. Terus yang B gimana? Ngambek, marah. Enggak ya, nggak boleh marah, nggak boleh ngambek, terus nggak mau lagi diajak main, karena ini adalah permainan. Nah, sportif itu artinya ketika kita kalah, kita tetap harus menerima kekalahan dan belajar dari kekurangan kita di permainan sebelumnya supaya di permainan selanjutnya lebih baik lagi, ya. Kita lanjut adik-adik. Nah, lakukan nanti permainannya ya adik-adik dengan bekerja sama antar teman sekelompok. Untuk instruksi lebih detailnya nanti boleh ditunggu dari Bapak atau Ibu Guru PJOK. Nah, bacalah teks yang tadi ya dengan lafal dan intonasi yang jelas. Lalu berdasarkan teks di atas, coba kamu temukan tugas siswa di sekolah. Nah, kalau di sini tugas yang ada di permainan ini adalah sebagai anggota kelompok dalam bermain permainan ini ya, yaitu sportif adik-adik. Ya, Karina akan tuliskan di sini. Sportif. Dan juga Karina mau nambahkan dan, ini dan ya adik-adik ya. Dan bekerja sama. Dalam tim. Nah, seperti ini ya. Berikutnya pasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya. Ada 3 gambar. Yang pertama Siti dan Dayu bergandengan tangan. Lalu Udin dan Beni, tapi ini kayak lagi kenapa ya adik-adik ya. Kemudian yang berikutnya Udin dan
Beni. Nah, dia berdua berjabat tangan atau lagi salaman. Nah, yang pertama sebelah kanan ada kata sportif. Lalu ada bekerja sama dan ingin menang sendiri. Nah, kita akan menjawab dulu dari gambar pertama. Ini gambarnya apa ya adik-adik? Berpegangan tangan berarti dia bekerja sama. Kita tarik garisnya ke sini. Kemudian gambar kedua. Nah, ini gambar kedua nggak baik ya. Kalau kita lihat ini bukan sportif. Berarti ini ingin menang sendiri. Jadi Kak Rina tarik garisnya ke sini. Lalu yang terakhir ini berjabat tangan. Ini berarti sportif ya. Ketika sudah kalah di akhir tetap berjabat tangan. Nah, seperti ini ya jadinya adik-adik. Selanjutnya, permainan kendigel dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Nah, kelompok putri juga bermain dengan kelompok putri. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, kalau yang ini ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Nah, kita akan masukkan adik-adik nama-nama ini ke yang laki-laki, yang cowok atau yang laki-laki atau yang putra masuknya ke sini. Yang cewek, yang putri atau yang laki-laki, yang perempuan masuknya ke sini. Ya. Nah, karena ini ada di atas, Karina mau nulis, Karina sudah pindahkan gambarnya ke sebelah kanan. Jadi, Karina bebas nulisnya. Kita mulai dari Siti ya. Siti ini adalah putri, jadi kita tulis nama Siti di sini. Lalu ada Edo, Edo berarti di putra. Lalu ini Dayu, Dayu di sini ya, Dayu. Lalu Lani, Lani putri. Lalu Beni di temannya Edo di sini, Beni. Terus ada Budi, Budi cowok juga ya. Budi. Ita di sini. Terus ada Aldo, Aldo di sini. Reno, Reno juga di bawah Aldo. Dan terakhir ada Ayu, Ayu di sini. Ya, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!